Bab 004. Sebentar, San. Kamu bilang dia yatim piatu. Bima menyela, lalu bertanya untuk meyakinkan apa yang ia dengar dan baca tidak salah. Benar Tuan Muda. Sam mengangguk mantap. Lanjutkan. Perintah Bima kemudian. 51. Nona Elena memiliki adik kembar laki-laki bernama Elio Purnama, yang sedang koma di rumah sakit akibat kecelakaan yang sama dengan orang tuanya. Sekarang Nona Elena seperti yang Anda ketahui bekerja di toko bunga Adelis dan tinggal berdua dengan temannya di rumah peninggalan orang tuanya. Sebentar Sam. Bima kembali menyela. Apa temannya laki-laki? Bukan Tuan Muda. Maaf saya, memang tidak menuliskannya di laporan karena saya pikir itu sudah pasti. Tidak mungkin kan, Nona Elena tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan. Tentu saja dengan perempuan. Bima berdehem sebentar. Memperbaiki posisi duduknya lalu kembali fokus pada berkas informasi di depannya. Siapa tahu kan, si bocah tengil ternyata kumpul kebo dengan pria lain. Memangnya gue gak boleh curiga? Gumam Bima dalam hati. Kamu bilang, El punya kembaran. Lihat Tuan Muda. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit Medica Citra dan belum bangun dari koma sejak 4 tahun yang lalu. Tapi, penyebab kecelakaan yang menewaskan orang tua Nona Elena dan saudaranya koma belum bisa saya temukan. Sepertinya kasus ini sengaja ditutupi oleh beberapa oknum. Dan maafkan saya masih belum bisa menemukannya. Tidak masalah, Sam. Kamu tidak perlu meminta maaf. Selama ini kamu tidak pernah mengecewakan saya sekalipun. Saya percaya kamu bisa cari tahu sisanya setelah ini. Saya tidak pernah meragukan kemampuan kamu. Terima kasih, Tuan Muda. Mata Sam kini berkaca-kaca. Jika saja ia tidak menundukkan pandangannya, maka Bima pastilah sudah melihat hal itu. Sam memang pria yang melankolis. Di balik wajahnya yang sangar dengan codet di pipi kirinya, badan tegap dan kekar, kulit hitam dan kepala pelontos, Sam orang yang sangat penakut jika itu menyangkut permintaan atasannya yang tidak bisa ia penuhi seperti sekarang. Ada satu hal lagi, Tuan Muda. Saya rasa ini juga penting, lanjut Sam. Katakan. Mengenai keluarga besar Nona Elena, saya tidak bisa menemukan data apapun. Terutama tentang ayah beliau. Tidak ada catatan mengenai siapa orang tua ayah Nona Elena. Sepertinya, memang sengaja disembunyikan atau bisa jadi Nona Elena sengaja dibuang. Bima sedikit terperanjat mendengar penjelasan dari Sam. Kalau begitu, tolong cari tahu lebih dalam Sam. Saya ingin tahu semuanya. Baik, Tuan Muda. Ucap Sam dengan hormat sebelum keluar dari ruangan Bima sebelum disuruh. 52:12. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Elena menengok hasil pekerjaannya kembali sebelum meraih tasnya dan bergegas pulang. Shiftnya hanya sampai jam 5 sore. Setelah yakin bahwa semua sudah sempurna, tidak ada lagi yang perlu dibereskan, Elena memasang wajah tersenyum sambil memperbaiki ikatan rambutnya yang hampir terjatuh dan berpamitan pada Mbak Dina dan Mas Eko. Badin, Mas Eko, El duluan ya. Buru-buru amat, El. Mau kemana? Sahut Eko. Harus ke rumah sakit dulu Mas, jenguk Elio. Oke, hati-hati El. Kalau ada belokan-belok ya, jangan lurus. Entar nabrak tembok kamu. Gurau Eko sambil tertawa. Jangan didengerin, El. Si Eko emang gitu. Suara Mbak Dina terdengar menimpali. Elena hanya bisa tertawa. El pulang duluan ya. Hati-hati. Suara kompak Mbak Dina dan Eko menjawab. Elena melangkah keluar dari toko Adelis. Menyusuri trotoar jalan sambil melihat kanan kiri pemandangan orang-orang yang berlalu lalang. Suasana kendaraan sudah sedikit lengang, memudahkan Elena untuk menyeberang tanpa harus menunggu lama.
Suara klakson mobil dari belakang tiba-tiba saja mengagetkan Elena. Dilihatnya sosok tampan itu turun dari mobilnya dengan tampilan yang selalu saja terlihat sempurna. Bahkan, sampai sekarang Elena masih tidak percaya bahwa pria ini akan menjadi suaminya, walaupun sebatas kontrak. "Kok HP kamu gak bisa dihubungi?" ucap Bima selepas turun dari mobilnya. Cepat-cepat Elena merogoh tasnya, mengeluarkan ponselnya dan menatap Bima dengan tersenyum kecut. "Baterainya lowbat, Pak. Maaf. Memangnya Bapak kenapa cari saya?" Bima tidak menjawab. Justru pria tampan itu malah membukakan pintu mobil untuk Elena dan menyuruh El masuk dengan isyarat kepala. "Masuk." "Loh, kita mau kemana?" Elena sedikit bingung dengan situasinya. "Kemana Bima akan membawanya?" "Ke rumah saya. Makan malam sama Mama Papa," jawab Bima masih dengan tampan cool tanpa senyuman. "Tapi Pak, saya mau ke suatu tempat dulu." "Masuk Elena." Sekali lagi, suara dingin Bima terdengar. "Jangan banyak membantah. Itu peraturannya bukan?" Lanjutnya lagi. Elena menarik napas dalam kemudian menurut dan masuk ke dalam mobil Bima. Sepanjang jalan, Elena hanya diam. Tak berniat memulai pembicaraan sama sekali dengan manusia kutub di sebelahnya. "Tadi kamu ada rencana kemana?" Akhirnya Bima yang memulai pembicaraan duluan. 53. "Gak kemana-mana kok, Pak. Lupain aja." Suara Elena terdengar lemas tanpa semangat. Bima hanya mengangguk canggung dan kembali fokus menyetir mobilnya. Dan setelahnya, tak ada lagi percakapan yang terdengar di antara keduanya bahkan sampai mereka tiba di tujuan. Bima melangkah masuk duluan diikuti Elena yang berada di belakangnya. "El sayang. Tante kangen banget sama kamu." Nyonya Puspa segera menyapa dan memeluk Elena dengan erat. Sedangkan yang dipeluk hanya diam dan tak bereaksi apa-apa selain mempertontonkan senyum canggung di hadapan calon mertuanya. "Kok wajah kamu pucat, El? Sakit?" Raut wajah Nyonya Puspa tiba-tiba saja berubah khawatir saat memperhatikan Elena yang terlihat lemas. Elena menggeleng kecil. "Gak kok Tante. Mungkin cuma kecapean aja. Kamu harus jaga kesehatan, sayang. Kan bentar lagi kamu mau nikah." "Ya sudah, kamu duduk dulu ya. Tante mau siapin makan malamnya dulu." "Kok Mama yang siapin sendiri? Pembantu kan banyak Ma," sahut Bima. "Kan malam ini spesial, Bim. Jadi Mama mau bikin semuanya sendiri," jawab Nyonya Puspa. "Elena bantu Tante ya." Suara manis Elena menyela percakapan ibu dan anak itu. "Kamu yakin gak apa-apa?" tanya Nyonya Puspa. Elena mengangguk mantap. "Ya Tante. El gak apa-apa." Akhirnya Nyonya Puspa mengalah dan membiarkan Elena membantunya di dapur. Nyonya Puspa kagum melihat kelihayan El di dapur. Takjub dan sedikit tidak percaya, bahwa masih ada gadis muda seperti El yang mau bergelut dengan pekerjaan dapur. Dan lihatlah anak ini, dia bahkan jauh lebih cekatan daripada Nyonya Puspa seolah-olah pengalaman memasaknya sudah bertahun-tahun ia asah. Pukul 8 malam, hidangan sudah siap di meja makan. Tuan Satya yang baru saja pulang sekitar 10 menit lalu juga sudah bergabung di meja makan. "Makanannya enak, Ma," puji Bima. "Oh ya." Bima mengangguk dengan tangan yang masih menyuap makanan ke dalam mulutnya. "Ini memang enak, Ma. Kelihatannya kemampuan Mama masak semakin meningkat nih." Tuan Satya ikut menimpali. Nyonya Puspa terkekeh kecil. "Yang jago itu bukan Mama, tapi El. Dia yang koki utama malam ini. Mama sih cuma jadi asistennya aja." Mendengar itu, Bima langsung tersedak. Buru-buru ia meraih gelas minum dan menghabiskannya hanya dengan sekali tenggak. Benarkah si bocah tengil yang memasak ini semua? Bima merasa tidak percaya sama sekali.
Dari tampilannya saja, si bocah tengil terlihat lebih mirip preman daripada gadis manis yang ahli di dapur. "Kamu kenapa, Bim?" tanya Nyonya Puspa khawatir. 54. Dengan cepat Bima menggeleng, "Gak apa-apa Ma." "Oh iya, El. Kamu benar tidak mau pernikahan kalian dipublikasikan media?" tanya Tuan Satya. Elena segera mendongak dan menatap Tuan Satya bingung. "Maksudnya gimana, Om?" kata Bima, "kamu gak mau wartawan sampai tahu tentang identitas kamu. Makanya mau pernikahan tertutup yang cuma dihadiri anggota keluarga aja." "Lia, Pak. El memang maunya begitu. Lia kan Ei." Mata Bima segera memberi kode pada Elena untuk membenarkan perkataannya. Elena yang mengerti segera mengangguk. "Lia, Om. Elena memang minta begitu ke Pak Bima." "Kok masih panggil calon suami pakai Pak sih?" sahut Nyonya Puspa menyela. "Mulai sekarang kamu harus panggil Bima dengan panggilan Mas. Jangan pakai Pak lagi." Lanjutnya, Elena hanya tersipu malu. Bagaimana bisa ia memanggil Bima dengan sebutan Mas Bima? Terdengarnya menggelikan dan membuat bulu kuduk El merinding. 2. Jadi kapan rencana kalian menikah? Tuan Satya kembali bertanya. "Bulan depan, Pak." jawab Bima mantap. Sedangkan Elena hanya membelalakan matanya tidak percaya. Apa ini tidak terlalu cepat? Elena bahkan belum menyiapkan apa-apa sama sekali. Bahkan, hatinya saja belum siap jika secepat itu. "Apa gak terlalu cepat?" sela Elena. "Justru bagus dong sayang. Lebih cepat lebih baik." Nyonya Puspa yang menjawab. "Kamu tenang aja, semuanya biar kami yang urus, El. Tugas kamu cuma jaga kesehatan dan jangan banyak pikiran sampai acaranya terlaksana." Elena benar-benar speechless. Tak boleh lagi ada penyesalan. Tak boleh ada kata mundur. Sekarang Elena harus memantapkan hati. Semua keputusan yang sudah diambilnya tak boleh diubah lagi. Selesai makan malam, Elena diantar kembali ke kediamannya oleh Bima. Seperti sebelumnya, tak ada kata yang terdengar dari keduanya sepanjang perjalanan. Bahkan, saat Elena turun dari mobil Bima pun ia hanya mengucapkan terima kasih secara singkat sebelum masuk ke dalam rumahnya. Sementara Bima juga tak masalah dengan itu. Suara langkah kaki El berderap menaiki tangga. Dia mampir ke kamar Putri, melihat barangkali Putri sudah pulang. Namun, kamarnya ternyata masih kosong dan Elena baru saja ingat bahwa Putri sudah mengabari bahwa akan shift malam hari ini. Kemungkinan pukul 11 malam baru akan tiba di rumah. Elena segera menuju kamarnya sendiri. Lah melempar tasnya ke sembarang arah lalu melompat naik ke atas tempat tidur, berbaring telentang dengan tatapan memandang langit-langit kamarnya yang berwarna putih. Pikirannya berkelana jauh ke depan. Sebulan lagi, ia akan menikah. Sebulan lagi semuanya akan berubah. Elena bahkan ragu jika setelah ini ia akan tetap seperti Elena yang dulu. Tak terasa, bulir air mata lolos dari pelupuknya. Elena tidak tahan lagi. Tangisnya tumpah seketika. Mengapa harus begini? Mengapa harus semahal ini ia membayar dosa yang bahkan El tak ingat pernah lakukan? Apakah yang ia lakukan untuk Elio sepadan dengan nyawa Elio? Tentu saja Elena yakin itu sepadan. Hanya saja, di hatinya terasa ada lubang besar yang kosong. Seolah hal itu ingin mengatakan bahwa 55. Yang Elena lakukan adalah hal yang benar dan salah di waktu yang bersamaan. Elena terus terisak hingga matanya terasa berat dan lelah membuat ia akhirnya terlelap dengan posisi meringkuk. Hari ini, Bima mengadakan konferensi pers besar-besaran. Sudah saatnya membalas perlakuan Karina padanya. Kali ini, tak ada ampun bagi rubah licik itu. Seperti biasa, dengan setelan jas mahalnya yang berwarna abu-abu, Bima memasuki ruang konferensi pers dengan langkah yakin.
Di sisinya berdiri Sam, yang mengawal ia masuk ke ruang konferensi. Suara jepretan kamera menyambut kedatangan Bima. Entah mengapa, semua yang ada di dalam ruangan terlihat terpana dengan penampilan Bima hari ini. Meski hampir setiap hari mereka melihat wajah Bima secara langsung atau sekedar di TV atau media cetak, tak mengurangi kekaguman mereka pada Bima hari ini. Mungkin karena kacamata hitam yang bertengger manis di hidung mancung pria itu yang menambah kesan tegas dan misteriusnya pria itu. Jadi, apa maksud Anda mengadakan konferensi pers dadakan hari ini, Pak Bima? Wartawan satu bertanya. Tujuan saya mengadakan konferensi pers hari ini adalah untuk membantah beberapa tuduhan yang Karina Munaf layangkan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Lalu mengapa Anda baru bersuara sekarang, Pak Bima? Kali ini wartawan lainnya ikut menimpali. Akhir-akhir ini saya sibuk mengurus pernikahan saya yang akan diadakan bulan depan. Suara riuh dan jepretan terdengar semakin menggila sesaat setelah kalimat Bima selesai ia lontarkan. Apa Anda akan menikah? Lalu bagaimana dengan pernyataan Karina bahwa Anda telah memanfaatkan dia lalu mencampakkannya begitu saja? Atau apa karena calon istri Anda yang sekarang makanya Anda meninggalkan Karina? Semua yang Karina katakan tidak benar. Jika dibilang memanfaatkan, justru saya yang merasa dimanfaatkan di sini. Selama bersama saya, Karina sudah memakai seluruh akses saya sesukanya. Bahkan dia juga banyak menindas orang lain dengan memakai nama besar saya. Mengenai perihal berakhirnya hubungan saya dengan Karina murni tidak ada sangkut pautnya dengan calon istri saya. Jadi apa yang menyebabkan Anda putus dengan Karina, Pak Bima? Dan bagaimana dengan wanita lain yang membuat pernyataan sama dengan Karina? Penyebab saya mengakhiri hubungan dengan Karina itu semua karena kesalahannya sendiri. Dia sudah dengan tidak hormat menghina bahkan menyiram ibu saya di depan banyak orang. Jika kalian ragu, saya punya bukti rekamannya, nanti akan saya berikan setelah konferensi ini selesai. Karina juga ketahuan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain di belakang saya, bahkan dengan pria yang sudah beristri. Itu juga saya ada buktinya. Dan mengenai kelima wanita yang bersama Karina bisa saya jamin mereka hanya sekelompok wanita yang putus asa ingin bersama saya. Para wartawan hanya manggut-manggut dengan antusias. Perkataan Bima dirasa oleh mereka cukup masuk akal. Memang tidak menutup kemungkinan banyak wanita yang sangat ingin bersama seorang Bima Dirgantara bukan? Lalu, siapa wanita yang beruntung akan Anda nikahi? Kapan kalian bertemu? Untuk perihal identitas calon istri saya tidak akan bocorkan. Dan mengenai kapan saya bertemu, tentu saja. 56. Setelah saya dan Karina putus dan dengan keadaan tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Bima segera beranjak dari kursinya. Bergegas keluar dari ruang konferensi diikuti Sam yang bertugas menghalau beberapa wartawan yang nekat mengejar sampai keluar. Pak Bima, tunggu. Apa Anda benar-benar akan menikah? Jika benar kenapa harus dengan acara tertutup? Salah satu wartawan berhasil mencegat Bima di depan pintu lift. Mau tak mau Bima harus menjawab pertanyaan wartawan tersebut. Itu benar. Saya memang akan menikah. Dan kenapa tertutup? Itu karena calon istri saya tidak menyukai jika privasinya menjadi konsumsi publik. Tapi kalian tenang saja, akan ada beberapa di antara kalian yang akan saya undang untuk menghadiri pernikahan kami. Bima segera melangkah masuk ke dalam lift setelah pintunya terbuka dan meninggalkan para wartawan yang masih berusaha mengejarnya. 57. 13. Kamu beneran mau nikah sama Bima? Tanya Nyonya Hanin dengan raut wajah serius. Kok ibu bisa tahu? Elena malah balik bertanya. Dikasih tahu sama Mbak Puspa. Semalam dia telepon, suruh saya urus dekorasi wedding kalian. Lia Bu. Dan Pak Bima memang mau menikah. Jadi,
Apa kamu mau berhenti kerja setelah menikah, El? Enggak, Bu. El masih mau kerja, itu pun kalau El Bu Hanin tidak keberatan. Nyonya Hanin tersenyum teduh menatap wajah Elena. Beliau kemudian beranjak dari kursinya, menghampiri Elena di kursi lain lalu memberi pelukan hangat dari belakang. Saya gak akan pernah merasa keberatan. Kamu bebas mau kerja di sini lagi. Apalagi, kan kita akan jadi keluarga. Kamu juga akan jadi anak saya, El. Elena memegang kedua lengan Nyonya Hanin yang melingkari tubuhnya dari belakang. La merasa terharu dengan ketulusan dan kebaikan yang Nyonya Hanin tunjukkan selama ini. Terima kasih, Bu. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika Elena baru tiba di rumah. Malam ini ia ada janji ngumpul bareng bersama 3 sahabat baiknya yang selalu bisa menghibur Elena. Diva dan Nadia sudah berada di dalam kamar Putri ketika El datang. Setelah berpamitan sebentar untuk mandi, kini Elena sudah kembali bergabung dengan Diva, Nadia dan Putri. Hanya dengan memakai celana pendek berwarna pink dan tank top berwarna putih, Elena sudah merebahkan tubuhnya di ranjang kamar Putri bergabung bersama ketiga sahabatnya yang lain. El, apa keputusan kamu udah benar? Suara Nadia memecah keheningan. Saat ini keempatnya tengah kompak menatap langit-langit kamar dengan kaki digantungkan ke atas menempel pada dinding kamar. Elena menghela napasnya panjang. Aku juga nggak tahu, Nat. Aku harap iya. El, coba pikirkan lagi. Kalau kamu cuma mau menikah dengan Pak Bima agar ada yang menjamin biaya perawatan Elio, kamu gak perlu ngelakuin itu. Kami bakalan cari cara buat bantuin kamu. Diva juga ikut bergabung dalam pembicaraan ini. Lia, El, Diva bener. Kita bisa bantu kamu kok. Putri kan udah pernah bilang, akan jual tanah warisan Putri buat bantu El. Jadi El gak perlu nikah terpaksa sama om pedofil itu. Kali ini celetukan polos Putri juga terdengar. Elena hanya tertawa kecil. Aku gak mau bikin kalian repot. Lagian, aku nikah sama Pak Bima bukan karena terpaksa kok. Terus yang bikin kamu mau nikah sama dia apa, El? Kita semua tahu, sejarah hubungan kalian kayak gimana. Tom and Jerry aja kalah. Jadi gak mungkin kan kalian tiba-tiba jatuh cinta secepat ini. Diva menoleh menatap El dengan ekspresi wajah khawatir. 58. Kita cuma gak mau kamu nantinya sakit, El. Apalagi Pak Bima orangnya terkenal playboy, lanjut Diva. Aku ngerti kok perasaan kalian. Cuma sekarang semua udah terjadi, dan aku gak bisa mundur lagi. Dan yang bisa aku janjiin ke kalian cuma aku pasti bahagia kok. Meski terdengar nggak masuk akal, tapi aku dan Pak Bima sudah saling jatuh cinta. Dan nggak ada yang bisa ngubah keputusan kami untuk menikah saat ini. Ketiga sahabatnya pun langsung memeluk Elena dengan haru. El, kalau kamu bahagia, kita juga akan bahagia untuk kamu. Dan jangan khawatir, kapanpun kamu butuh kita akan selalu ada buat kamu. Suara parau Nadia kini bahkan sudah tak terlalu jelas karena menangis. Elena sekali lagi hanya tersenyum kecil di dalam pelukan ketiga sahabatnya. Entahlah, Elena tidak yakin. Apakah momen seperti ini masih bisa ia rasakan setelah menikah? Elena mulai meragukan semua itu. Di bawah sinar temaram lampu tidur di kamar Putri, keempat sahabat itu akhirnya terlelap dalam mimpinya masing-masing. Ketika pagi menjelang, kehidupan lain juga ikut terbangun. Pukul 6 pagi, Bima sudah terjaga dan berjalan menuju balkon kamarnya. Dengan segelas kopi di tangan kanannya, ia menikmati udara pagi dengan tenang. Masih dengan celana pendek dan kaos V-neck berwarna abu-abu serta rambut yang masih acak-acakan khas bangun tidur, pria itu masih saja terlihat sempurna. Bim, udah bangun nak.
Suara Nyonya Puspa menelisik masuk ke indera pendengaran Bima yang menatap pemandangan dari balkon lantai 3 kamarnya. Bima berbalik dan melihat Nyonya Puspa sudah duduk di ranjangnya. Segera Bima menghampiri sang ibu dan duduk di samping wanita parubaya itu yang masih terlihat cantik meski sudah berusia 55 tahun. "Kenapa, Ma?" "Mama cuma mau nanya, kapan kamu sama Elena akan fitting baju pengantin?" Bima mengerutkan keningnya seraya berpikir. Oh iya, Bima melupakan hal ini. Bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukan fitting baju pengantin sebelumnya. Bima belum ada rencana. Bima lupa soal itu. Ya ampun, Bim. Kamu gimana sih? Masa hal sepenting itu bisa kelupaan? Emangnya kalau pas hari H kamu mau pakai baju apa, Ha? Pakai baju Tarzan. Gerutu Nyonya Puspa kesal. Bahkan menarik telinga Bima saking gemasnya. Ya maaf, Ma. Kan Bima sibuk kerja, jadi wajar kalau lupa. Makanya kamu harus cuti kerja dulu sampai acara pernikahan kamu selesai. Fokus ke situ dulu, Bim. Kerjaan bisa kamu oper ke Andra dulu kan? Tapi, Ma. Nyonya Puspa mengangkat telunjuknya ke depan wajah Andra. Stop, Mama gak mau dengar alasan. Kamu harus nurutin Mama kali ini. Dan masalah baju pengantin kalian biar Mama yang urus. Nyonya Puspa kemudian beranjak keluar dari kamar Bima sebelum putra tunggalnya itu kembali melayangkan protes terhadap keputusannya. Sebagai seorang ibu, Nyonya Puspa sudah khatam dengan sifat dari anak semata. 59. Wayangnya itu. Lah tahu benar bahwa Bima anak yang pekerja keras dan sangat totalitas dalam pekerjaan. Mungkin sebagian besar bagi orang lain, hal itu adalah sesuatu yang bagus bahkan sangat luar biasa. Bahkan sebagian orang tua akan bangga jika anaknya terbukti sukses apalagi dengan jerih payahnya sendiri seperti Bima. Tetapi, bagi Nyonya Puspa justru hal itu adalah momok paling mengkhawatirkan baginya. Sudah sering ia mendengar putranya adalah seseorang yang dekat dengan banyak wanita. Tetapi, tak satu pun yang Bima seriusi hingga sekarang. Nyonya Puspa bahkan sempat berpikir anaknya adalah seorang penyuka sesama jenis mengingat ketidakmauan Bima menikah bahkan setelah usianya sudah hampir menginjak angka 30 tahun. Namun pada akhirnya, sang putra kesayangan, harapan penerus keluarga satu-satunya mengatakan akan menikah beberapa hari yang lalu. Tentu itu adalah kabar paling membahagiakan sepanjang hidup Nyonya Puspa. Terlebih lagi, ia tahu calon menantunya sosok yang sangat baik, sopan dan pandai mengurus rumah. Benar-benar tipikal menantu yang sudah ia idam-idamkan sejak dulu. Berbeda dengan wanita pertama yang pernah dikenalkan Bima 2 tahun yang lalu padanya. Sejam kemudian, Bima sudah rapi dengan setelan jasnya. Dengan gagah ia menghampiri sang ibu yang sudah duduk di meja makan bersama ayahnya. Bima hanya menyambar sepotong sandwich dan meminum cepat susunya lalu mencium pipi Nyonya Puspa sebelum berpamitan pergi dengan buru-buru. Loh, kamu kok buru-buru banget nak? Tarnya Nyonya Puspa. Ada hal penting yang harus Bima tangani pagi-pagi Ma. Ingat yang Mama bilangin ke kamu tadi pagi ya. Jangan lupa, atur cuti kamu. Teriak Nyonya Puspa saat langkah Bima sudah semakin menjauh. Sementara yang diteriaki tidak berbalik atau menanggapi sama sekali. Nyonya Puspa hanya menggeleng kecil lalu menyikut Tuan Satya yang seolah tak peduli dan hanya fokus pada sarapannya. Tuh lihat kelakuan anak kamu. Dikasih tahu malah pura-pura nggak dengar, celetuk Nyonya Puspa. Apa sih Ma? Itu kan anak kamu juga. Lagian juga, siapa suruh kamu manjain terus, balas Tuan Satya. Namanya juga anak satu-satunya, Pak. Tuan Satya hanya mengendikkan bahunya. Lalu meraih jasnya dan segera memakainya. Kemudian, ia mencium kening sang istri dan berpamitan berangkat ke kantor juga. Andra,
Mulai minggu depan gue bakal cuti dulu dari kantor. Jadi, semua kerjaan gue bakal gue serahin ke lo. Ucap Bima yang masih setia memeriksa berkas-berkas di hadapannya. Jadi, lo beneran mau nikah? Serius? Suara Andra terdengar sangat terkejut. Bima berhenti sejenak dari aktivitasnya dan memandang Andra dengan tatapan heran. Bukannya nyokap lo udah bilang? Udah. Cuma gue gak percaya. Kirain cuma perang doang. Gue pikir lo gak bakalan nikah selamanya, Bim. Kletak. Pulpen yang semula berada di tangan Bima kini sudah mendarat mulus di kening Andra. Sakit, nyet. Keluh Andra sambil memijit pelipisnya yang terkena lemparan Bima. 60. Lo pikir emang gue apaan? Ya kali gue gak bakal nikah selamanya. Terus yang warisan harta gue kalau gue mati siapa coba? Gue juga butuh keturunan, Andra. Sungut Bima kesal. Kini ia kembali mengecek berkas-berkas yang masih berhamburan di depannya. Gue pikir janji lo ke dia masih berlaku. Ternyata udah enggak. Bima sedikit tersentak mendengar kata, dia, dari mulut Andra. Sejenak ia memandang Andra lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Kalau nggak ada yang penting lagi, lo bisa keluar sekarang. Ucap Bima dingin. Gue belum selesai, nyet. Gue penasaran sama cewek yang bisa bikin lo berubah pikiran. Entar aja kita omongin lagi. Gue sibuk. Sekarang mending lo balik ke ruangan lo sekarang. Usir Bima tegas. Lia? Iya. Galak banget, sih. Gerutu Andra kesal. La kemudian menuruti perintah Bima dan segera menuju pintu keluar. Saat Andra sudah menghilang dari balik pintu, Bima memukul mejanya dengan keras. Kedua tangannya menyugar rambutnya dengan frustasi. La kemudian menyandarkan kepalanya dan memejamkan mata. Memori tentang dia yang sudah ingin ia lupakan kembali berputar di dalam kepalanya seperti kaset film seolah hal itu baru terjadi kemarin. La memukul dahinya dengan kepalan tangan kirinya sambil menggumam pelan. Nada bicaranya mendadak terdengar sedih dan putus asa. Kenapa Andra harus ingetin gue ke dia lagi, sih? Padahal gue udah hampir ngelupain segalanya. 61. 14. Suara barang pecah akibat dilempar ke dinding terdengar dari dalam kamar apartemen mewah di kota ini. Tampak seorang wanita cantik dengan tampilan acak-acakan dengan bau alkohol menyengat sedang menangis tak karuan di pojok kamar. Setelah melihat ke sekeliling tak ada lagi yang bisa dihancurkan, wanita itu akhirnya melangkah keluar kamar dan kembali memecahkan beberapa barang yang ada di ruang tamu. Tampak beberapa orang memegangi wanita itu dan berusaha menenangkan ia dari amarahnya. Lepasin gue. Lepasin. Teriak Karina sambil menangis terisak dengan tangan yang meronta berusaha terlepas dari pegangan asisten dan pembantunya. Udah Kar. Gak ada gunanya lo kayak gini. Kan gue udah ingetin, jangan cari masalah sama Bima. Akhirnya gini kan jadinya. Tegur Mince, asisten pribadi Karina. Akhirnya Karina melemah dan jatuh terduduk di lantai sambil menutup wajahnya dengan isak tangis yang masih terdengar. Sekarang gue haru gimana, Ens? Karir gue benar-benar hancur sekarang. Teguh dan Handoko juga udah buang gue. Sekarang gue beneran gak punya apa-apa lagi, tangis Karina frustasi. Mince dan para pembantu Karina hanya memandang ia dengan prihatin. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Karina. Toh, ini salah Karina sendiri bukan? Mungkin ini karma yang harus Karina terima setelah berani mengusik kehidupan Bima dan menyakiti banyak istri yang sudah ia rebut suaminya. Kini, Karina baru percaya apa yang Bima katakan padanya dulu adalah benar. Bahwa, Bima akan benar-benar menghancurkan dia jika masih berani berulah. Namun sayangnya, nasi sudah berubah menjadi bubur. Sekarang Karina hanya bisa menyesali perbuatan bodohnya. Untuk kali ini,
Karina benar-benar takut kepada Bima. Kali ini ia percaya, bahwa lelaki itu bukanlah manusia biasa, melainkan iblis yang terperangkap dalam tubuh manusia. Mince memberi kode kepada para pembantu Karina agar kembali ke dalam. Kedua pembantu itu mengangguk paham lalu segera undur diri dari hadapan Karina dan Mince. Mince kemudian bersimau di depan Karina, memandang wanita itu dengan prihatin lalu memeluknya erat. Yang sabar ya, Kar. Kita coba cari cara agar Bima bisa maafin kesalahan lo, ya. Mudah-mudahan dia bisa kasih pengampunan atas perbuatan lo ke dia. Karina yang mendengar ucapan Mince langsung terbelalak dan mendorong tubuh Mince dengan keras hingga asistennya itu terjungkang di lantai. Sementara Karina beringsut merapat ke dinding dengan tubuh gemetar. Mince segera mendekati Karina dan berusaha menenangkan wanita itu. Namun, tangannya yang terulur segera ditepis oleh Karina dengan cepat. Gue gak mau ketemu lelaki iblis itu lagi, Ensen. Gue gak mau. Ucap Karina dengan ketakutan. Lo kenapa sih, Kar? Kok lo jadi gini? Tanya Mince dengan khawatir. Karina menatap Mince dengan mata yang membola. Pokoknya gue gak mau ketemu dia lagi. Gue gak mau orang tua gue di kampung bakal jadi korban juga. Gimana kalau dia ternyata ngirim pembunuh bayaran buat bunuh orang tua ke? Dan semuanya gara-gara gue. Gara-gara gue Ens. Karina terisak sambil menjambak rambutnya sendiri. Sepertinya Karina benar-benar sudah gila sekarang. Ketakutannya yang berlebihan justru membuatnya menjadi parno dan berpikir hal yang tidak-tidak. 62. Kar, udah dong. Jangan kayak gini. Gue takut kalau lo kayak gini. Mince kembali memeluk tubuh gemetar Karina. Lelaki bertabiat seperti wanita itu benar-benar khawatir terhadap Karina. Lah takut Karina akan melakukan hal yang tidak-tidak karena masalah ini. Sementara di tempat lain, penyebab dari segala kehancuran Karina sedang duduk dengan kaki bersilang sambil membaca majalah bisnis yang sudah disiapkan oleh butik yang ia datangi sekarang. Terus terang saja, Bima sangat malas berada di sini. Hanya saja, keinginan dan perintah Nyonya Puspa tidak bisa dibantahnya sama sekali. Bim, gimana menurut kamu? Tanya Nyonya Puspa dengan senyum lebarnya seperti biasa. Bima mendongak lalu memandang ke arah ibunya. Namun, bukan ibunya yang ingin dia nilai, melainkan gadis mungil yang melangkah pelan di belakang ibunya dengan gaun pengantin putih yang mengembang di bawahnya dan belahan dada yang membuat dada gadis itu terlihat lebih besar dari biasanya. Elena, si bocah tengil itu sedang mencoba gaun pengantinnya. Raut wajah malu-malu sangat mudah terbaca dari air mukanya. Elena menggigit bibir bawahnya, menahan rasa canggung yang tiba-tiba saja muncul ketika pandangan Bima menjelajah setiap jengkal tubuhnya. Dengan cepat, Elena menutup bagian dadanya saat ia sadar tatapan Bima terkunci di bagian itu. Apaan sih, Pak? Jangan lihat ke arah sini terus. Dasar mesum. Celetuk Elena sambil menutupi bagian dadanya dengan kedua tangannya. Bima dengan cepat tersadar dan segera memandang ke arah lain dengan wajah memerah. Seumur-umur Bima memandang tubuh wanita, baru kali ini ia merasa seperti bocah SD yang terciduk ibunya sedang melihat majalah porno dengan sembunyi-sembunyi. Siapa yang liatin sih? GR banget. Lagian dada kecil begitu apa bagusnya sih? Seru Bima berusaha membela diri. Ish, kalau gak suka ngapain diliatin sampai segitunya coba. Elena semakin mendesis galak kepada Bima. Kecil. Bima bilang dadanya kecil. Padahal teman-teman Elena selalu iri pada bentuk dada Elena yang dikira mereka lebih besar dari ukuran biasanya gadis yang berusia 20 tahun. Ya jelas diliatin lah. Namanya saya punya mata. Nyonya Puspa dan pemilik butik itu tertawa kencang mendengar perdebatan calon pengantin di hadapan mereka ini. Jeng,
Kamu yakin mau menikahkan mereka? Wong belum nikah aja udah kayak gini, apalagi kalau udah nikah. Suara tawa Nyonya Diana, pemilik butik terdengar sangat kencang. Yah, sebenarnya ragu juga Jeng. Cuma ya, gimana ya? Daripada gak dinikahkan entar malah bikin dosa, gimana? Balas Nyonya Puspa yang suara tawanya sama kencangnya dengan Nyonya Diana. Gitu deh, Jeng. Anak zaman sekarang memang susah diaturnya. Lengah dikit aja, bisa-bisa kebablasan. Kita gak kayak gitu. Ucap Bima dan Elena kompak. Keduanya kemudian saling melempar tatapan benci satu sama lain. Ngapain ikutin kata-kata saya? 63. Bapak yang ikutin kata-kata saya. Enak aja. Orang jelas-jelas kamu kok. Idih, amit-amit. Bapak tuh yang ikut-ikutan. Sudah-sudah. Kok kalian kayak anak kecil begitu sih? Tegur Nyonya Puspa. Dia duluan. Sekali lagi, keduanya menjawab kompak dengan tangan yang saling menunjuk. Elena segera memberi tatapan garang yang dibalas Bima dengan tatapan yang tak kalah garang juga. Setelah lelah bertengkar dengan mulut, kali ini mereka bertengkar lewat tatapan mata. Seolah mereka bisa memahami isi hati masing-masing meski tanpa mengeluarkan suara. Jeng, kayaknya mesti siapin piring ekstra deh di rumah. Kemungkinan piring-piring bakal melayang tiap hari kalau mereka udah resmi. Bisik Nyonya Diana di kuping Nyonya Puspa. Ide Jeng Diana oke juga. Nanti saya pikirin. Balas Nyonya Puspa sebelum akhirnya ia dan Nyonya Diana kembali terbahak dengan tingkah Bima dan Elena yang dianggap mereka sangat lucu. Benar-benar pasangan serasi. Puji Nyonya Diana kemudian. Akhirnya, setelah lelah berdebat, Elena memutuskan segera mengganti kembali pakaiannya ke semula. Namun, saat ingin membuka resleting belakang gaunnya, tangan mungil miliknya tidak dapat menjangkaunya sama sekali. Mau tak mau ia harus meminta bantuan. Tetapi, masalahnya adalah tidak ada yang bisa ia mintai tolong selain Bima yang sedang berada ruang tunggu. Sementara Nyonya Puspa dan Nyonya Diana sedang pamit makan di luar di kafe seberang butik ini. Kali ini, El benar-benar dalam masalah besar. 64. 15. El masih berdiam diri di kamar ganti. Setelah ia menimbang keputusan apa yang harus ia ambil, akhirnya El memutuskan menunggu Nyonya Diana dan Nyonya Puspa. Sebenarnya, ada beberapa karyawan butik yang masih berada di luar, hanya saja Elena tidak yakin untuk meminta bantuan mereka mengingat kedua pegawai Nyonya Diana adalah laki-laki gemulai alias banci semua. Meski Elena yakin mereka tidak akan berbuat macam-macam, tetapi lelaki tetap saja lelaki bukan. Dan El risih jika harus memperlihatkan punggungnya pada pria asing sekalipun itu adalah seorang banci. Bima yang berada di ruang tunggu mulai terlihat bosan. Kenapa juga si bocah tengil itu sangat lama berganti pakaian? Bima melirik jam tangannya, sudah 20 menit lebih Elena belum juga keluar dari ruang ganti. La mendecak kesal. Apa harus selama itu hanya sekedar mengganti pakaian? Karena sudah tak tahan, Bima memutuskan untuk menyusul El ke ruang ganti. Kini ia sudah berdiri sambil berkacak pinggang di depan ruang ganti yang El masuki dengan tirai coklat yang menjadi pembatas keduanya. Bocah tengil, kenapa lama banget sih? Saya hampir jamuran nungguin kamu tahu nggak di depan. Teriak Bima kesal. El terperanjat kaget dan mulai bergerak gelisah. Tanpa sadar Elena menggigit ujung kukunya sambil berpikir bagaimana harus menjawab pertanyaan Bima. Dengan takut-takut, ia menyingkap tirai ruang ganti dan menemukan sosok tinggi Bima yang langsung menepuk jidatnya saat melihat dia masih dengan gaun yang dicobanya tadi. Ya ampun, El. Kamu belum ganti baju. Terus ngapain aja kamu di dalam? Geram Bima. Elena hanya menampakkan cengiran tak berdosanya.
La menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf Pak. Ada sedikit masalah, ucapnya sedikit malu. Bima mengangkat kedua alisnya. Masalah apa lagi, Itu, tangan saya nggak nyampe di resleting gaunnya, Pak. Jadi, nggak bisa kebuka dari tadi. Terus kenapa nggak minta tolong sama pegawainya? Mereka laki-laki semua, Pak. Saya gak mau, risih. Bima hanya mengusap wajahnya kasar kemudian melonggarkan dasi yang mengikat lehernya lalu menawarkan diri untuk membantu Elena. Ya sudah, sini biar saya bantu. Refleks Elena mundur selangkah sambil menggeleng. Gak mau, Bapak kan juga laki-laki. Tapi, saya kan calon suami kamu, El. Jadi gak masalah. Lagian juga kalau entar kita udah nikah, seluruh badan kamu kan bisa saya lihat tiap hari. Jadi nggak perlu malu gitu sama saya. Ucap Bima menggoda sambil mengedipkan matanya. Elena langsung terbelalak kaget. Apa sih, Pak? Kok tambah mesum? Pokoknya saya gak mau. Pak Bima keluar aja, biar saya tunggu Nyonya Puspa sama Nyonya Diana aja. Sahut Elvinal. Ya sudah terserah kamu. Silahkan tunggu mereka sampai butik ini tutup. Saya gak ada waktu buat nungguin kamu. 65. Ujar Bima sambil berbalik hendak meninggalkan Ei. Maksudnya apa Pak? Mereka gak akan balik ke sini. Bima berhenti lalu kembali menatap Elena. La mengendikkan bahunya acuh. Mereka bilang mau belanja di mall abis makan siang. Jadi kalau kamu mau tunggu mereka, silahkan. Saya mau pulang. Elena berpikir sejenak lalu akhirnya setuju dengan ide Bima untuk membantunya. Ya sudah, Pak Bima aja yang bantuin saya. Tapi awas ya kalau macam-macam. Ancam Elena galak. Kamu pikir, saya tertarik gitu sama badan kecil, kurus gak ada model kayak kamu. Jangan banyak berharap. Elena hanya mengerucutkan bibirnya sambil melangkah masuk ke dalam ruang ganti disusul Bima yang berada tepat di belakangnya dan berinisiatif untuk menutup tirai ruang ganti. Kini mereka berdua sudah berada di dalam ruangan yang sempit dan hanya bisa saling melihat lewat kaca yang berada di depan mereka. Mendadak udara terasa panas dan oksigen semakin menipis. Jantung El berdetak lebih cepat ketika jemari dingin Bima menyentuh kulit punggungnya yang terbuka ketika hendak menurunkan resleting gaun yang ia pakai. Elena bisa menyaksikan Bima yang jauh lebih tinggi darinya yang sedang fokus membuka resleting gaunnya tanpa berkedip. Rasa canggung dan malu membuat Elena tanpa sadar lagi-lagi menggigit bibir bawahnya. Sudah selesai. Ucap Bima yang langsung membuyarkan pikiran Elena. Terima kasih. Balas Elena tanpa berbalik. La hanya menatap Bima dari pantulan cermin di tadapannya yang kini sudah melangkah keluar dari ruang ganti. Sekitar 5 menit kemudian, Elena keluar dari ruang ganti dengan celana jeans biru dongker dan blus berwarna putih yang ia masukkan di bagian depan dan bagian belakang yang dibiarkannya keluar. Rambutnya masih diikat tinggi memperlihatkan leher jenjang dan putih miliknya, lengkap dengan tas lempang berwarna krim yang selalu dibawanya. Sudah selesai? Tanya Bima sambil meletakkan kembali majalah yang dibacanya di atas meja. Elena mengangguk pelan. Kemudian mengikuti Bima yang sudah berdiri dan bergegas keluar dari butik milik Nyonya Diana. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil milik Bima dan semenit setelahnya, mobil yang mereka tumpangi sudah melaju kembali membelah jalanan kota yang ramai. Bima seperti biasa hanya diam dengan ekspresi wajah dingin seperti biasa. Sementara Elena sendiri sedang mendengarkan lagu lewat earphone yang menempel di kedua telinganya sambil memandang keluar jendela mobil. 30 menit berkendara, mereka sampai di depan rumah Elena. Elena segera turun dari mobil Bima dan mengucapkan terima kasih sekenanya lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Belum sempat membuka pintu, ia dikejutkan dengan suara Bima yang ternyata mengikuti ia dari belakang. Tunggu, El.
Sahut Bima. Gerakan Elena membuka pintu segera terhenti saat pintu sudah terbuka setengahnya dan berbalik menatap ke arah Bima dengan heran. Ada apa, Pak? Elena mengernyit heran, mengapa pula Bima harus menyusulnya? Perasaan semua urusan hari ini. 66. Sudah selesai semua. Bima sendiri merasa bingung. Kenapa dia harus menyusul si bocah tengil ini? Lah mendadak panik, mencoba berpikir alasan apa yang harus dia jelaskan pada Elena mengingat ia sendiri tak tahu kenapa ia bisa menyusul Elena tiba-tiba tanpa berpikir. Kamu ada makanan nggak? Akhirnya hanya kalimat itu yang terlintas di kepala Bima. Dengan ragu-ragu Elena berkata, memangnya Bapak kelaparan. Bima menjadi salah tingkah dan mencoba mencari alasan masuk akal untuk mempertanggungjawabkan pernyataan pertamanya. Itu kan gara-gara kamu kelanmaan tadi. Jadi saya gak sempat makan. Desisnya galak. Elena hanya beroh ria. Lalu mempersilahkan Bima masuk ke dalam rumahnya yang tak seberapa dibanding istana megah kediaman Bima. Bapak masuk aja dulu. Nanti saya bikinin makanan di dalam. Ucap Elena mempersilahkan Bima. Bima menurut dan segera masuk ke dalam rumah Elena disusul Elena yang menutup kembali pintu terlebih dulu. Elena kemudian mempersilahkan Bima duduk di ruang tamu dan beranjak membuat secangkir teh hangat. Duduk dulu, Pak. Biar saya bikinin teh hangat. Tukas Elena ramah. Sementara Bima hanya mengangguk dan mulai mengedarkan pandangannya ke segala arah sambil memperhatikan beberapa foto yang terpajang rapi di dinding dan meja kecil di sudut sofa. Tampak beberapa potret Elena dan beberapa orang yang Bima duga sebagai orang tua dan kembaran El. Di sana juga terpajang potret yang nampaknya foto keluarga besar Elena. Jika dilihat sekilas nampak biasa saja, namun jika Bima perhatikan lagi, tampak di dalam foto itu Bima mengenali dua sosok pria yang berada dalam potret itu. Yang pertama, Suryo Mahardika, pria parubaya pendiri Mahardika Group yang sudah meninggal 8 tahun lalu. Dan yang kedua, ada Teguh Lesmana menantu pertama Tuan Suryo yang sekarang menduduki posisi tertinggi di Mahardika Group setelah mertuanya meninggal. Dan Bima merasa penasaran, mengapa Tuan Suryo terasa sangat akrab dengan dua anak kecil yang Bima kenali sebagai Elena muda dan adik kembaran Elio. Apa sebenarnya hubungan Elena dan keluarga Mahardika? Apa kemungkinan segala keganjilan yang tidak dapat samtermukan tentang orang tua dan keluarga besar Elena berhubungan dengan keluarga Mahardika? Segala pikiran Bima segera buyar ketika Elena tiba-tiba saja muncul mengagetkan dia dari belakang. Bapak ngapain? Eltu tehnya sudah saya taruh di meja. Ucap Elena seraya menunjuk ke cangkir teh yang mengepulkan uap di atas meja. Enggak. Saya cuma lihat-lihat foto keluarga kamu aja. Jawab Bima. Oh iya, El. Ini siapa? Kakek kamu. Tanya Bima sambil menunjuk sosok pria tua yang sedang memeluk Elena dan Elio di dalam foto. Mendadak raut wajah Elena berubah suram. Ada kesedihan, amarah dan ketakutan yang dapat Bima tangkap dari sorot mata Elena. Cuma rekan kerja papa saya, Pak. Jawab Elena singkat. Saya masakin bapak makanan dulu ya. Elena sengaja mengalihkan pembicaraan dan buru-buru kembali ke dapur meninggalkan Bima dengan sejuta tanda tanya di kepalanya. Bima kemudian meraih telepon genggam di saku jasnya lalu menelepon seseorang sambil mengetuk-ngetuk gambar pria tua di dalam potret itu. 67. Cari tahu hubungan Elena dan keluarga Mahardika secepatnya. Ucap Bima sesaat setelah seseorang yang di seberang telepon mengangkat panggilannya. Bima kembali menyimpan ponsel miliknya ke dalam saku tepat setelah ia mematikan panggilannya tanpa menunggu jawaban dari orang yang ia telepon. Makanannya udah siap, Pak. 20 menit kemudian, Elena muncul dengan tubuh yang masih terlilit celemek berwarna pink bergambar karakter Melody memberitahu jika makanan Bima sudah siap.
Bima menoleh dan sontak tertawa geli melihat betapa kekanakannya celemek yang Elena kenakan. Kenapa sih? Kok ketawa? Tanya Elena heran sambil menatap dirinya yang ia rasa tak ada yang aneh. Bima menggeleng singkat sambil mengatupkan kedua bibirnya berusaha menahan tafewea. Umur kamu berapa, El? Udah tua tapi kok celemeknya model kayak anak TK gitu sih. Kesukaan itu gak mesti melihat umur, Pak. Emang kenapa kalau saya suka yang lucu-lucu begini? Gak boleh. Umur saya kan juga masih 20 tahun. Sungut Elena kesal. Oke, fine. Suka-suka kamu aja. Saya malas berdebat sama anak kecil kayak kamu. Bukan saya yang kayak anak kecil, tapi bapak yang kayak orang tua. Sana makan dulu. Entar keburu dingin malah jadi gak enak. Oke. Bima menyerah dan memilih mengalah daripada harus membuang waktunya berdebat dengan Elena sepanjang hari. Baginya sekarang, urusan perut jauh lebih penting daripada memperpanjang urusan sepelenya dengan El. 68. 16. Bima baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah dengan lilitan handuk di pinggangnya. Segera ia menuju ke depan lemari lalu meraih celana pendek selutut berwarna navy dengan atasan kaos putih polos untuk ia kenakan. Selepas merangkai pakaiannya, Bima meraih laptop yang terletak di atas meja yang terletak di sudut ruangan kamarnya. Kemudian, pria tampan itu duduk di atas ranjang king size-nya sembari membuka laptop untuk mengerjakan beberapa tugas kantor yang secepatnya harus ia selesaikan. Malam sudah larut, namun Bima masih berkutat dengan pekerjaan kantor yang harus ia selesaikan secepat mungkin mengingat waktu cutinya semakin dekat. Bima masih sibuk mencoret-coret di beberapa kertas sambil sesekali menatap layar laptopnya, mencocokkan grafik keuntungan perusahaan dengan berkas-berkas yang diterima dari para bawahannya. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun karena ia tidak boleh membiarkan ada sesuatu yang masih belum selesai sebelum ia cuti. Bima masih membaca beberapa berkas di hadapannya ketika bayangan saat ia membantu Elena membuka resleting gaunnya tadi sore tiba-tiba mengambil fokus pikiran pria itu. Bima tersenyum tipis sambil mengingat-ingat kejadian itu. Bima masih mengingat betapa gugupnya dia saat melihat mulus dan putihnya punggung si bocah tengil yang selalu ia ajak berkelahi. Tangan Bima mendadak berkeringat dingin saat kulitnya tanpa sengaja bersentuhan dengan kulit punggung Elena. Terasa halus yang membuat Bima seolah meminta lebih. Pikirannya sempat berkelana ke alam liar saat membayangkan betapa indahnya bagian tubuh lain dari gadis yang selalu ia panggil bocah tengil itu. Bima baru tersadar bahwa Elena tidaklah seburuk yang dia katakan. Jujur saja, Elena memiliki tubuh proporsional sesuai dengan tinggi badannya yang hanya 157 cm dengan bagian yang padat berisi di beberapa bagian yang pasti disukai kaum pria. Namun, setiap kali bertemu, Bima selalu berusaha mengingkari itu dan justru mengatakan Elena tak lebih dari gadis tengil yang tak sesuai standarnya. Namun siapa sangka, kejadian tadi sore sukses membuat seorang Bima Dirgantara tak bisa tidur malam ini. Ditambah lagi, ketika ia mengingat ekspresi Elena yang tidak bisa ia baca saat menangkap basah dirinya yang tengah menatap punggung terbuka Elena tanpa berkedip. Masih ingat saat dirinya buru-buru keluar meninggalkan Elena agar tidak ketahuan bahwa wajahnya memerah dengan nafas memburu yang membuat dia tak bisa berlama-lama dekat dengan Elena. Semua hal itu membuat Bima seakan menjadi gila sekarang. Bagaimana bisa dia merasakan sesuatu yang aneh begini terhadap si bocah tengil? Tidak mungkin kan, kalau Bima jatuh cinta kepada Elena. Ayolah kawan. Itu mustahil. Pagi kembali datang seperti hari-hari sebelumnya. Elena dengan riangnya berjalan menuju ke halte bis hendak menjenguk Elio di rumah sakit. Mulai hari ini Elena sudah mengajukan cuti sampai seminggu setelah pernikahan selesai. Masih mengingat ekspresi Mbak Dina dan Mas Eko yang sangat-sangat terkejut saat mengetahui bahwa Elena akan menikah. Bahkan,
Mereka jauh lebih terkejut saat tahu bahwa rekan kerja mereka akan menjadi istri dari keponakan bos mereka. Ditambah lagi, calon suami Elena itu seorang Bima Dirgantara, pengusaha muda yang masuk ke dalam jajaran pengusaha terkaya di Asia Tenggara dengan aset kekayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagi mereka, Elena seperti ketiban durian runtuh. Tetapi bagi Elena, dirinya justru seperti ketiban tangga. 20 menit di perjalanan, akhirnya Elena sampai di rumah sakit. Dengan ramah, Elena menyapa beberapa petugas rumah sakit yang sudah lama dikenalnya. Para petugas rumah sakit yang El sapa pun balik menyapa dengan ramah pula. Sekarang, El sudah berada di dalam ruang rawat Elio. Dia segera mendekat dan menarik sebuah kursi yang tak jauh dari tempatnya berdiri kemudian meletakkannya tepat di samping ranjang Elio. 69. Hei, Eli. Apa kabar? Aku mau nikah 10 hari lagi loh. Elena tertawa sendirian sambil terus melanjutkan percakapan yang tak mungkin bisa dibalas Elio. Kamu gak ada niat buat bangun, gitu. Apa segitu malasnya ya, datang ke nikahan aku? Elena kemudian menarik nafas. Memang sih, kamu gak perlu datang juga. Soalnya pernikahan ini tuh cuma pernikahan palsu. Semuanya cuma sebatas kontrak. Miris kan, Li? Aku juga gak tahu kenapa hidup kita bisa jadi seburuk ini. Tapi ini bukan salah kamu, kok. Jangan merasa bersalah ya, Li. Semuanya karena keinginan aku sendiri. Jadi, apapun resikonya aku gak akan bikin kamu susah. Aku janji. Kembali Elena tertawa kecil. Tetapi kali ini disertai dengan air mata. Elena meraih tangan Elio, mengecup punggung tangan adik kembarnya hingga suara pintu terbuka membuat Elena segera menengok ke sumber suara.